Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan kewajiban kita di hari yang ketiga bulan suci Ramadan 1445 Hijriah untuk melaksanakan salat subuh. Salawat seiring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan saudara-saudara sedang salat subuh yang kami hormati, sebelum pelaksanaan salat subuh kita laksanakan, mari kita bersama-sama kembali mendengarkan tausiah di bulan suci Ramadan ini yang masih akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Suhaidi SPD. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu allazi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu al-martabatal 'ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, kasih sayangnya, dan di antara nikmat besarnya adalah ketika kita juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekufuran. Dan ketika kita beriman, Allah juga pelihara kita daripada paham-paham yang sesat. Ketika kita beribadah, Allah pun pelihara kita daripada hal-hal yang bid'ah. Dan secara duniawiyah juga Allah pelihara kita daripada hal-hal yang membawa mudarat dan balanya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang menjatuhkan iblis ke jurang laknatullah? Maka sebahagian pendapat ulama menjelaskan adalah karena ia juga dikuasai oleh nafsu. Karena pada waktu itu dunia tidak ada, dalam artian dunia tidak sedikit pun berpengaruh karena belum terisi. Dan waktu itu makhluk hanya Nabi Adam alaihissalam bersama istri. Sedikit pun tidak pernah akan menyibukkan dia, apalagi syaitan, karena dialah sebagai biangnya. Maka setelah 80.000 tahun ia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nafsu yang tertanam dalam dirinya
yang membibitkan satu sifat kesombongan dan dengki terhadap Nabi Adam, maka inilah yang menjerumuskan dia ke jurang kenistaan tersebut. Demikian bahayanya nafsu itu. Kemaksiatan yang pertama yang ada di dunia, pembunuhan Habil dan Qabil, terjadi adalah karena nafsu bakhil yang ditimbulkan oleh nafsu itu karena sifat bakhil dan dengki terhadap diri sendiri, maka terjadilah pembunuhan. Inilah bahagian kemaksiatan pertama kali walaupun ia di surga. Kemaksiatan dan perlawanan terhadap hukum Allah di dunia adalah karena nafsu itu. Maka nafsu itu adalah seperti racun atau hama. Ketika ia masuk kepada pemaksiat, ketika ia menguasainya, tidak hanya untuk menambah, tapi adalah menyuburkan kemaksiatan itu sendiri. Dan nafsu itu ketika ia masuk kepada orang alim, menguasai orang-orang yang berilmu, maka yang ditimbulkannya adalah fatwa-fatwa bid'ah yang melawan daripada hukum Allah. Nafsu itu jika ia menguasai seorang pemimpin, maka ia akan berbuat zalim. Dan nafsu itu ketika ia menguasai para penguasa, maka ia juga berlaku curang dan sombong. Dan demikianlah nafsu jika menguasai penghamba atau orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, maka yang ditimbulkannya adalah riya, ujub dan kesombongan. Demikian sebahagian daripada bahaya nafsu. Maka oleh karena itu sebahagian ulama menjelaskan tentang beberapa hilah atau jalan keluar bagaimana kita membebaskan hati kita, diri kita daripada kungkungan nafsu itu sendiri. Yang pertama adalah tutaifuha wa hasbuha 'ala tamadi. Melemahkan nafsu itu sendiri, memenjarakan nafsu tersendiri sehingga kita kuasai dan ia tidak berdaya. Cara pertama adalah dengan taklilul akal, mensedikitkan makan. Maka oleh karena itu ini bahagian daripada hikmah kita melaksanakan puasa adalah untuk melemahkan nafsu itu sendiri. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan dalam satu gambaran, kam min shaim laisa lahu min siyamihi idzal ju' wal 'atash. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi yang ia dapatkan daripada puasanya hanya lapar dan hausnya saja. Sebahagian maksudnya adalah ketika hamba ini rajin berpuasa, puasa ia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dia tahan dirinya daripada hal-hal yang halal di siang hari. Tapi ia tidak mampu untuk memenjarakan nafsunya adalah disebabkan, yaitu ketika dia sahur dan ketika ia berbuka, dia penuhkan perutnya. Dengan yang halal pun maka Allah benci. Dengan yang halal pun ia berbuka, tetapi ketika perut itu penuh, maka puasa tidak akan punya manfaat dan arti dalam memenjarakan daripada nafsunya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ini sebahagian hikmahnya, bahwa sesungguhnya kenapa kita disuruh berpuasa, kita melaparkan perut kita, adalah satu untuk menyempitkan jalur-jalur daripada syaitan. Bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana seorang hamba bisa untuk memecahkan dan menghinakan nafsunya itu sendiri.
maka tidak bermanfaatlah puasa yang kita lakukan dengan berlapar-lapar di siang hari ketika kita dendam waktu buka dan sahur. Demikian sebahagian yang diterangkan oleh para ulama. Maka bahwa sesungguhnya ketika kita tidak mampu lapar, kata ulama, cukup dengan tidak kenyang saja. Tidak kenyang dengan lapar kan beda. Kalau kita tidak mampu untuk melaparkan perut kita, maka setidaknya mendekati itu, yaitu dengan tidak kenyang saja atau tidak penuh. Karena Rasulullah SAW dari banyak keterangan tentang faedah dan fadilahnya melaparkan perut itu, tidak kenyang itu sekitar 10 yang disimpulkan para ulama. Dan ini jangan ditakar dan diukur dengan akal. Dan di antara hikmahnya adalah inkisarus syahwah, yaitu bagaimana seorang hamba untuk memecahkan nafsunya itu adalah dengan lapar, walaupun tidak puasa. Dan berikut di antara adalah safaul qalbi, membersihkan hati. Apa hubungannya lapar dengan membersihkan hati? Secara akal memang kita mungkin tidak mampu untuk mencernanya apa hubungannya. Tetapi apa itu yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, jangan semuanya ditakar dengan otak. Amalkan saja. Riqqatul qalbi, hikmahnya melaparkan perut itu adalah melunakkan hati. Tandanya hati itu lunak, dia mampu untuk menyesali segala salah dan dosanya. Ketika ia ingat dengan salah dan dosanya, ketika ia ingat terhadap kealfaannya, dan ketika ia ingat terhadap kemahaampunan Allah, inilah para ulama terdahulu yang sering meneteskan air mata. Riqqatul qalb. Orang yang lapar maka menimbulkan satu sifat menghilangkan kebakhilan. Secara akal memang kita tidak bisa mencerna apa hubungannya antara lapar dengan orang itu pemurah. Tapi demikianlah sebuah hikmah yang ditanamkan oleh kelaparan, dan itu sebahagiannya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam menundukkan nafsu, menghinakan nafsu, memecahkan nafsu agar seorang hamba bisa menguasainya, bahagiannya adalah lapar. Inilah bahagian daripada hikmah puasa. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi, ketika seorang hamba mampu untuk mendidik dirinya agar banyak lapar atau tidak sering kenyang, maka insya Allah ini adalah bahagian daripada satu langkah untuk menuju penguasaan daripada nafsu itu sendiri. Semoga Allah pelihara kita daripadanya. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf dan belum sempurnanya masalah ini. Moga-moga apa yang dapat kita sampaikan dan kita dengar dapat kita amalkan dalam kehidupan. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.